Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Janji Temu Podcast nih Gur. Kali ini saya mengundang salah satu bisnismen, Gur yang Sarif namanya nih. Thank you banget udah luangin waktunya untuk ngobrol sama gue, Gur. Ya, Waalaikumsalam, Wen. Sehat, Iya, Wen? alhamdulillah sehat sehat sehat. Makin ini aja nih janggot nih, makin tambah banyak Ya, ini mah demi konten. dari konten. Nah, jadi lu tuh apa? Bro Guryang tuh gue manggilnya Bro ya. Bro Guryang ini adalah owner dari Meet and Greet, yaitu sebuah usaha di bidang food and beverage ya. Nah, kita bakal Ya, share ilmu nih, pengalaman. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk yang ngedengarnya juga. Nah, mungkin lu amin. bisa ceritain nih tentang si Meet and Greet ini apa sih konsep Ah, dari Meet and Greet ini? oke, gini. Sebenarnya awalnya tuh gini, Wen. Hmm, Meet and Greet itu sebenarnya perjalanan di mana gue lebih masukin lebih ke meals lah. Dalam hmm. satu perjalanan itu kan butuh ke apa penginapan ya, habis Betul. ada makanan, terus Hmm. perjalanannya seperti apa. Karena gue gini, basic gue sebenarnya event organizer. Event organizer Basic ya. Ya. awal. Hmm, Nah, jadi gue mundur ke belakang dulu deh. hmm. Jadi sebenarnya gue event organizer, kemudian gue 4 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang tuh kebetulan gue dikontrak dengan salah satu brand untuk menjalankan sebuah event yang dimana si event tersebut itu lebih tour Hmm. titik-titik gitu. Hampir setiap minggu tuh gue pindah kota. Jadi Sabtu atau Minggu gue misalnya di Subang, habis Hmm. itu gue jalan ke Cirebon. Nah, di perjalanan tersebut apa namanya gue nggak balik ke Bandung, Hmm. lebih langsung ke jalan menuju kota tersebut gitu kan. Nah, karena jaraknya terlalu masih ada waktu lah sekitar 2 atau 3 hari untuk ke kota tersebut, gue lebih mengeksplor keindahan keindahan alam-alam yang ada di situ. Hmm. Karena Hmm. gue Hmm. kan benar, jadi gue bawa 3 mobil itu Bawa tiga mobil. bersama Hmm. bawa sama teman-teman gue, kru tim gitulah. Iya, iya, iya. Nah, di setiap mobil itu gue selalu ada tenda, di mana gue kalau misalnya ini tempatnya enak nih gitu, misalnya gue lewat selatan nih, Iya, misalnya dari Subang gue menuju mana, misalnya ke arah eh, Tasik gitu ya, iya, iya. Tasik gitu. Hmm. Kan itu jauh tuh, gue Hmm. nggak balik Bandung, karena gue Hmm. kalau balik Bandung capek capek istirahat, besoknya harus jalan lagi. Nah, gue daripada itu mendingan gue istirahat sambil berjalan ke sana gitu, Ben, Hmm. Sekalian gitu sambil jadi ya. menikmatin Hmm. anugerah alam si Indonesia itu seperti gimana sih gitu. Akhirnya gue bisa jadi suatu konten gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. dari situ gue mulai masak. Nah, kan daripada sekarang gue harus jajan gitu ya, Hmm. misalnya jajan ke warung gitu kan, kalau kita bisa masuk ke hutan gitu belum tentu ada apa ya, makanan gitu kan. Iya, Akhirnya betul, gue betul. bawalah bekal-bekal makanan yang ada di sekitar situ lah, Hmm. misalnya Hmm. adanya ikan ya ikan, adanya daging ya daging gitu, Oh, jadi sebelum lu nasi ke lah, tempat belanja tempat itu, lu pasar belajar dulu ke pasar gitu di daerah situ gitu. gitu. Oh, oke. Ha, Belanja ha, gitu ha. kan, gue baru masuk. Hmm. Atau misalnya pas gue di laut ada nelayan ya, gue beli ikan sama nelayan tersebut gitu. Hmm. Jadi makan, akhirnya gue masak tuh, masak, udah jadi kebiasaan gue sama teman-teman. Hmm. Setiap kota itu kan gue hampir 8 bulan, 5 bulan gitu gue jalan si program tersebut gitu. Wah, serius Nah, sampai 8 bulan, 5 bulan? iya si program tersebut, tapi kadang Hmm. kalau misalnya memang dia jauh, gue harus jalan 3 minggu kemudian ya gue pasti balik Bandung gitu. Hmm, Cuman gue gitu. pasti pulangnya pasti kemana dulu lah gitu. Oh, Nggak gitu langsung ya. pulang. Malam Iya, itu iya, iya. selesai event gue nggak pulang. Gue Oh, cari cari tempat, atau memang kalau tempat tersebut bagus ya gue nginep lagi oh gitu ya. sama Tapi lu ada teman. base buat masak kan, dari masak dari mentah tuh lu harus punya keahlian sebelumnya dong. Nggak, Nah, itu oke. lu dapat dari mana tuh? Keahlian tuh sebenarnya gini, gue zaman dulu tuh kan di rumah gue dididik untuk apa ya, jadi gini, nyokap bokap gue tuh beda kota tinggalnya. Hmm. Jadi zaman dulu gue kan tinggal di Bali. Hmm. Hmm. Nah, gue 8 tahun gue di Bali, dari SD sampai SMP tuh gue di Bali, Hmm. Wen. Hmm. Nah, di Bali kan susah ya, makanan halal itu kan susah. Iya, iya, iya. Ha, ha. Karena nyokap membiasakan membeli makanan lah, entah itu selalu ada ayam, Hmm. daging gitu, Hmm. selalu ada. Jadi gue kalau mau makan, ya tinggal gue mau apa nih hari ini, misalnya ayam ya gue
ayam kecap gitu kan, misalnya, atau ayam Hmm. goreng. Nah, kebetulan bokap waktu itu seringnya di Jakarta. Hmm. Jadi nyokap kadang-kadang pas ke Jakarta di rumah nggak ada pembantu kan. Ya. Jadi gue akhirnya masak gitu. Oh, jadi dari situ ya. Awalnya dari Awalnya gitu. situ. Jadi Jadi tahu tahu sedikit pisau dan banyaknya ngerti lah ya gimana cara masak itu. minimal gitu Iya, lah. iya, iya. Oke, oke, Kan oke. nggak mungkin tiap hari harus makan mie instan atau apalah gitu ya, susah lah gitu kan. Nah, Terus kan aha. Terus lu duit kan. tercetus buat jadi apa? Jadi sebuah bisnis nih setelah lu kan berpetualang tuh. Nah, ini Nah gimana dari ceritanya situ lu kan, kepikirannya? nah dari situ kan, tadi gue ada satu kesempatan di mana pada 2 atau 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu tuh gue dikasih kepercayaan sama sebuah brand, ya event apa klien gue lah, klien gue untuk menjadi PIC sponsor suatu kegiatan event hobi satu mobil lah, Land Rover. Nah, namanya IRU lah, Indonesian Land Rover United. Iya, iya, Nah, oke. itu tuh kumpul, itu mungkin seluruh dunia ada perwakilan lah. Tapi yang pasti Indonesia semua datang, yang Oh gue gitu tahu. ya. Oh jadi Soalnya itu Prancis ini event datang, seluruh dunia Malaysia berarti. Hmm. sebenarnya gitu. Cuman Hmm. itu yang diadakan di Indonesia. Nah, itu tuh Hmm. pada saat itu yang keempat Hmm. gitu. Nah, gue kebetulan si IO gue ini mewakilin brand untuk penyediaan barang dan event acara gitu kan. Nah, di situ gue ketemu lah sama teman-teman lama, karena gue pakai Land Rover itu waktu kuliah, gue pakai Land Rover. Iya, iya, iya. Nah, tim istilahnya partner gue di kerjaan juga Troy lo apalah. Iya, iya. Troy itu kan juga dia pakai Land Rover kan. Nah, betul, Nah, betul. pada saat itu ketemu teman-teman lama, akhirnya gue disepetin terus, Land Rover lu mana gitu kan. Iya, iya, iya. Pada saat itu, jadi gue ada kesempatan, pada suatu saat temen gue tuh si Hadi temennya tuh lagi mau jual Land Rover, tapi harganya emang edan, harganya Ya, udah Land Rover emang dan harganya sih. ya kalau zaman dulu waktu gua kuliah mah harga nggak segitu gitu kan. Iya, iya, Pas iya. gitu kan tuh gitu. Nah, cuman yang lebih lagi tergoda lagi, gue bisa nyicil bayarnya sama temannya Hadi itu, karena pada saat itu lo mau benar mau, cuman gue kalau untuk bayar cash kayaknya gue nggak bisa deh gitu, maksudnya sama dia dikasih waktu, sok aja misalnya mau berapa kali bayar gitu. Udah, gue punya komitmen sekian bulan gue bayar lunas, oke gitu. Alhamdulillah si orang itu baik banget. Nah, akhirnya si mobil ini gue pakai untuk jalan lagi, tapi konsepnya memang gue bikin dapur, lebih ke camper lah. Kayaknya gue pernah Jadi lihat di IG lu deh, awal-awal itu lu ngelas si Land Rover, terus dicobain jadi kayak ngebuka campernya tuh ada di atas Land Rover gitu. Iya, Itu kan sih salah gitu. satunya? Itu bukan sih Land Rovernya atau beda? Iya, memang itu, Oh, memang oke, si oke. yang putih itu, Oke, gue oke. namain Kuluk. Apa namanya? Kuluk. Si Kuluk. Kuluk. Kenapa Kuluk? Jadi gini, gue punya mobil itu tuh dibangun sama, ya gue dibantu sama temen gue di daerah Nagrek. Nah, dia tuh di bengkelnya tuh ada binatang, apa sih namanya terus si Kuluk tuh? Turki itu apa? Kalkun. Oh, kalkun. Kuluk gitu. Dia kalau gua datang dia pasti manggil terus kuluk gitu. Oh, gitu. Cuman gua bilang, oh kok lucu ya gitu ya si Kuluk ini teh gitu. Akhirnya tapi gua sepesetin jadi cool UK. Oh. Karena dari Inggris kan. Iya. Akhirnya ya udah si mobil itu di teman-teman Hanover udah tahu itu si Kuluk gitu. Jadi si Kuluk itu gitu. Oh ya. Nah, gitu sih perjalanan. Nah, mulailah karena gue akhirnya ketemu sama teman-teman komunitas Land Rover ini, mereka beberapa kali camping lagi, Jadi waktu dulu tuh gue ketemu sama ada satu almarhum lah, sekarang dia baru kemarin setahun ya. Kalau di IG namanya Om Cherokee. Dia dia tuh ngajak gue lah ketemuan. Karena gue kenalnya pas waktu IRU gitu. Gue nanti gue kalau ke Bandung gue kontak lu ya gitu. Oh siap gitu. Datanglah gue ke sana ngobrol sama dia. Nah ternyata
ada berapa belas mobil lah di situ tuh, anak-anak Land Rover. Iya, iya. Terus akhirnya gue ya banyak teman-teman lama, cuman ada yang dari Jakarta, dari apa, akhirnya gue jadi lebih dekat. Nah, si komunitas itu namanya Camping Holic lah. Camping Holic, oke. Gitu. Iya, iya. Camping Holic. Hmm. Nah, tapi si Pak Tri ini, Om Cherokee ini, dia bukan punya geng lah. Dia punya apa ya, kayak punya perkumpulan namanya Lone Wolf. Di Lone mana, Wolf, keren-keren nama-namanya. Lone Wolf. Konsepnya tuh apa ya? Jalan sendiri aja gitu. Dia bukan berarti klub atau apa. Kan gue nggak bisa lah, gue nggak bisa masuk klub apapun lah gue. Kalau gue mainnya gitu, karena gue pengennya netral gitu. Akhirnya gue masuk apa konsepnya situ masuk si Lone Wolf. Gitu. Nah, Lone Wolf itu dia sendiri-sendiri atau emang cuman grup kecil? Kan biasanya konvoy ada 5-11 gitu ini. Enggak. Atau emang cuma sendiri atau 3 gitu? Enggak, gimana? Menyatakan dirinya Lone Wolf aja. Dia jalan sendiri, mau bertiga, berlima, cuman dia Lone Wolf. Nah, I see. Kita punya satu apa ya? Satu ibadah lah disebutnya. Setiap bulan purnama kita kumpul, Wen. Oh, gitu. Iya, di serigala-serigala ini kumpul. Iya. Nah, karena itu ada 20 sampai 40 mobil lah gitu. Setiap itu, nah kan camping itu kita ada satu tempat, kita masuk Jumat, pulang Minggu. Oke. Nah di satu event tersebut kan berapa kali makan tuh ya, Jumat, Sabtu, Minggu kan sekitar minimal 5 kali makan. Nah tapi mereka karena lamun aya si Troy mah leuwih juga nama. Enggak, karena kita seringnya di situ Lembang, Len. Situ Lembang ya. Di situ Lembang. Jadi salah satu teman kita Lone Wolf juga kebetulan waktu dulu pejabatnya si situ Lembang lah. Orang Kopassus gitu. Jadi kita dibolehin masuk pas purnama. Nah, di situ karena awalnya kita Lone Wolf jadi sendiri-sendiri kan awalnya. Sendiri. Jadi masak sendiri, apa sendiri. Kok nggak rame gitu ya. Gue bilang gitu. Enggak. Terus karena gue masak, gue bawa daging lebih lah. Terus akhirnya gue masak, teman-teman tuh terima makanan gue. Akhirnya setiap kumpul gue disuruh masak. Oh gitu, jadi masakan lu kepake gitu lah, gitu ya. Jadi sampai akhirnya sekali 2 kali itu kok kayak garing gitu, akhirnya sama si Patri ini, Gur, lu event organizerin lah sih kalau kita kumpul-kumpul gitu. Iya. Oh. Jadi akhirnya gue bawa pemusik kayak gitu, gue bawa sound system, bawa si ya karena nanti sama lu di-share lah si video tersebut ya. Ada si kursi taman apa, jadi di setiap Jumat malam kita datang pasti makan steak gue dulu. Makanan gue hari Jumat pagi kita setiap mobil ngasih makanan taruh di satu meja panjang gitu. Jadi misalnya lu masak spaghetti, gua masak apa misalnya ayam bakar. Kayak potluck gitu. Taruh di situ semua, lu mau makan apa bebas. Gitu. Ada yang teman gue yang dari Palembang ya bawanya pempek gitu. Gitu ya. Nah nanti Sabtu siang itu biasanya bebek. Bebek yang teman gue jagoan bebek dia masak bebek. Iya. Nah, berarti lu target marketnya tuh sebenarnya dulu tuh di Land Cruiser dan komunitas, di situ doang. Apakah sekarang udah berkembang atau gimana? Ada lanjutan ceritanya tuh? Nah, dari situ kan teman-teman gue kan karena geng camping orang ini kan dia punya teman yang lain kan. Nah, di saat dia punya perjalanan apa tuh pasti ngontak gue. Oh, tolong di-ioin sekalian gitu. Nggak cuma IO aja sih sebenarnya, kadang cuma hanya makanannya doang gitu. Oh iya. Karena dia kangen makanan gua gitu kan, karena gua masaknya itu lebih ke steaknya memang yang otentik. Jadi pada zaman dulu gua ngerasain si steak itu bukan yang kayak zaman sekarang, yang piringnya gede, dagingnya kecil gitu. Gue lihat juga lu dagingnya gede banget gitu. Gitu. Kalau gue jadi dibalik. Dan lu kayaknya nggak terlalu pakai banyak saus ya, lu pakai dry herb ya banyaknya ya kayaknya. Iya, gue lebih ke lebih di marinasi. Marinasi ya. Nah di marinate. Nah ini yang akhirnya karena si teman-teman gue itu lebih ke angkatan 80-90,
lidahnya tuh dia akhirnya back to 80-90 Iya, gitu. iya, Sama gue iya. dimasukinnya juga, jejelin lagunya juga yang klasik rock 80-90. gitu. Oh, sedan. Jadi akhirnya Glam rockan lah ya. ya betul. Biasanya gue bawa si Sahara kayak Oh, gitu-gitu. mantap. Anak-anak klasik rock, Ah, vokalis gitarisnya gue bawa. ya, ya, ya. Padi kayak gitu-gitulah. Nyanyi-nyanyinya juga yang lagu-lagu Indonesia gitu. Nggak ada dangdut. Oh, udah dangdut ya. Nggak ada, nggak ada gitu. Iwan Fals ya paling simple mah kayak Iwan Falesan lah, Iya, apalah iya, kayak iya, gitu. iya. Nah, Jadi lu mereka masa kayak masa muda lagi gitu aja. oh, seru banget, gue jadi pengen juga nih. Nah, kayak Ya gue nih, gue harus, kan harus. sebenarnya bukan orang yang suka camping ya. Maksudnya dulu suka sering sama si Troitman udah lama banget gitu kan. Hmm, hmm, hmm. eh Pernah nggak lu ada orang yang emang awam atau nggak pernah camping terus ikut sama program lu atau minta gue mau dong di bikinin kayak sama lu Definitely. gitu, Oh makan di banyak, alam gitu. banyak, banyak, banyak. Kemarin juga minggu lalu malah gue kaget. Jadi dia pengusaha. Hmm. Jadi suaminya itu dia dari Bali. Hmm. Nah suaminya pergi ke Atambua gitu, mancing. Hmm. Nah dia bete, dia baliklah dia ke Bandung. Hmm. Terus dia bilang, Gur bisa nggak gue mau camping, gue gini. Nah, sekelas dia kayaknya nggak mungkin lah camping di atas mobil gue gitu kan ya, Iya, iya, iya. awalnya gitu. Aha. Gue ngeliat, itu jam 10 pagi dia telepon tuh. Dia baru nyampe ke Bandung itu jam 4 gitu nggak salah. Hmm. Ke Lembang, Hmm. dia manggil teman-temannya. Manggil Hmm. teman-temannya dulu nih. Gue di daerah Green Grass lah. Hmm. Gue sebutin temannya gitu. Green Grass. Gue camping sana, dia tidur di situ kan. Dia belum Oh, pernah. enjoy dia ya. Camping itu belum pernah. Hmm. Sedangkan pada saat itu kan pas purnama juga kan ya. Pas Jumat Sabtu kemarin tuh kalau nggak salah pas purnama deh. Iya, iya. Untungnya nggak terlalu dingin. Tapi gue udah siapin Oh. hotel. Maksudnya kalau dia sampai kedinginan, sebelah kiri kan bobo box tuh. Iya, iya, iya. Gue udah takutnya dia nggak nyaman. Jam 5 dia bangun. Gue tanya, dia bilang suka gue kata dia gitu. Oh Sampai gitu dia ya. sarapan minta dimasakin gue, ya gue masakin. Terus dia senang lari kan. Nah dia senang lari ya udah jalan gitu. Nah kebetulan akhirnya gue tahu Itu dia lari sendiri tuh. doang atau sama teman-temannya atau sama keluarga? Oh berdua doang. Berdua. Tapi pas makan malam mah dia manggil teman-teman yang di Bandung untuk kumpul. Jadi ya masuk packs gue lah, 30 orang itu masuk lah gitu. Iya. Oke. Kemudian ada juga komunitas foto biasanya. Minggu lalu tuh ada komunitas fotografi lebih ke alam kayak gitulah. Jadi gue ngajak ke arah atas tuh Upasil. Kalau lu taunya mungkin zaman dulu namanya tower lah. Nah di situ kan lagi kan untuk sunrise. Jadi malam kita camping, subuh kita udah jalan ke sana Wen. Jalan ke sana, ngeliat sunrise, paginya masak makan di ini, siangnya kita udah pulang, udah turun lagi. Nah, lu ada pengalaman yang ini nggak, yang paling mengesankan gitu di antara semua perjalanan yang lu pernah jalanin atau event yang lu pernah jalanin? Oh kalau event gue pernah, event masak ya, maksudnya bukan event camping gitu ya. Jadi pada saat itu gue tahun baru Wen, gue baru ya hitungannya gue baru berapa bulan lah, maksudnya baru 6 bulanan 7 bulanan gue baru masuk segitu, gue udah dipercaya untuk masak 400 orang. Wah 400 orang di waktu yang sama gitu kan, wah gila itu. Gila 400 orang, lu sendiri yang masak? Ya akhirnya gue bawa tim. Oh lu bawa tim gue kan? bawa tim. Nah gue akhirnya bawa tim yang akhirnya tukang bakaran sendiri lah, tukang nyajiinnya sendiri lah. Oh tapi lu emang pertama di order dulu ini buat 400 orang gitu yang datang? Buat 400 orang, gue harus nyediain. Dan lu mengiyakan kan gitu? Ada proses marinasi kan, nggak bisa langsung. Kalau marinasi kan minimal, kalau di gue sekitar 8 jam lah, minimal. Dengan suhu tetap. Itu yang gue, pada saat itu gue kaget banget ya, cuman alhamdulillah lah gitu, gue langsung dipercaya gitu sama si klien teh gitu. Pas tahun baru lagi Wen, posisi di Saparua, gue di Ciamplas, masuk ke jalan situ, gue jalan udah mulai tutup kan. Iya. Tapi emang mendadak gitu atau gimana pas dimintanya itu?
Enggak sih, enggak dadak. Enggak, Oh, udah 2 minggu sebelum. berarti lu udah, Cuman kan gue bikin supnya aja kan itu berapa kali masak, nggak mungkin gue 400 berapa lama tuh lu packs lu langsung dalam lu satu hari. spend time buat nyiapin Satu 400 malam orang gitu? Hah? apanya, Ya masaknya buat nyiapin masaknya itu kan preparationnya itu dua berapa hari lama? 2 hari ya? 2 hari 1 malam, 2 hari 1 malam. Udah gitu lu karena mereka langsung juga lanjut berangkat kan harus fresh berarti kan ya? Jadi dua hari satu iya itu malam kan langsung makanya itu berangkat. itu yang langsung beresin gitu. Nah, Oh, itu yang gue rada waduh gitu kan, karena di venue kan belum tentu bersih ya, gue kan iya ya. takutnya kalau di makanan kan lebih ke apa ya, Hygiene ya, sterilan makanan. hygiene. Nah hygiene gitu. Tapi kalau udah Terus lihat, yang makannya juga kan tapi kalau lihat rekening happy dong 400. ya kali itu ya tapi kan nggak bagi-bagi Oh iya, oh iya. kan, makin banyak gue juga harus makin banyak orang ya. Akhirnya sih sebenarnya kalau gue sih bukan ngeliat itunya lah, kalau itunya pasti alhamdulillah, Hmm. mau kecil mau gede pasti gue harus alhamdulillah. Hmm. Cuman kaget aja gitu Tapi dalam kan itu jadi waktu pengalaman. Maksudnya lu bisa ya ngehandle 400 itu berarti 10, 20, 30 mah udah inilah, ah, udah merem lah gitu ah, ya. ah. Iya Kan gue udah. minimal order manggil gue juga minimal tuh 30 packs. Oh 30 packs ya. Oke Gitu. oke nih. Jadi gue kekuatan gue badan sendiri tuh kalau gue ngitung ya 50 packs gue masih kebadanan lah. Oh, sendiri bisa ngukur segitu ya. Ya maksudnya satu tim gue kan bertiga misalnya gitu. Saya bertiga ya cukup lah 50 mah gitu, 30 berdua juga jadi gitu. Oke oke. Nah, lu ngerasa kan ini udah bisnis lu udah berjalan ya, udah berjalan berapa tahun ya berarti ya? Ya 2 tahun lah kan, 2 tahun ya. banyaknya kepotong sama si COVID kan. Iya iya. Nah, pas lu mulai ini lu punya grand plan atau grand plan yang lebih besar dari ini nggak sih? Dalam, Oh iya, nah kira-kira ini udah berapa persen nih? Udah achieve berapa wah persen dari ini? kalau chief mah enggak sih, kan karena gue kalau desain gue kan sebenarnya gue jual perjalanan dari sini misalnya ya, dari Bandung, tamu Bandung itu gue bawa ke misalnya ke Pangandaran gitu. Gue akan jalan ke atas dulu, stop 1 hari, dia main air, ke bawah ke Ranca Buaya, dia main air, menikmati alamnya kayak gitu. Oh kemarin kan gara-gara COVID kita nggak boleh jalan kan. Betul betul. Nah lu waktu itu gimana tuh ngeantisipasinya dengan adanya COVID ini? Nah, akhirnya gue akhirnya personal pack aja satu family. Family. Tapi gue mainnya bareng sama beberapa venue. Jadi misalnya di Maribaya gue temen ada yang punya villa ya gue pakai. Gitu. Nah family pack ini Jadi masih lo jalan kan, lu tadi bilang 30 packs atau 50 packs. masih. Masih ya, masih jalan. Alhamdulillah. Tiap minggu adalah gitu. Oke. Nah, itu kan cerita tentang si meet and greet, gimana lu mulai usaha dan segala macam. Nah, kita sebenarnya mau berbagi atau nanya ilmu juga nih dari yang udah berpengalaman berarti nih kan. Karena gue yakin sih banyak orang-orang yang mau usaha, cuman mereka tuh suka bingung gitu dari mana. Kalau lu kan kelihatannya emang mulai dari IO dan dari networking itu ternyata ada muncul suatu opportunity dan lu jalani gitu kan ya gitu. Nah cuman kalau misalnya dalam hal ini loh, tetap kalau misalnya lu punya opportunity itu lu produknya harus bagus kan. Nah ya kalau gue sih proses product development itu gimana? Yang pasti gini lah, gue kalau untuk membuat satu yang baru susah. Ya, gue pasti mengadop produk yang lain, cuman gue ngambil uniqueness-nya ini gitu, uniknya ini yang harus berbeda gitu. Akhirnya kan gue jual, misalnya kalau di Meet and Green, kalau lu ngelihat, contohnya lah hal sepele lah gitu, kalau ada nanas. Oh ya pantesan, lu pasti di tengah-tengah ada nanas tuh kalau lagi ini. Pasti orang nanya kan. Iya. Dia nanya, nanasnya buat apa gitu. Terus gue selalu jawab buat ditanya. Oh gitu ya. Karena nanas itu sekarang kita ini ya, kita sekalian ngelihat share image lo nih. Jadi ini salah satu daging yang lo jual nih kan, yang Logistic Iga ini kan. Logistic. Gue ngeliat di IG ini ngiler banget nih, gue ngeliat ini, wah gila nih. Kata gue mantep banget. Nah terus yang ada nanasnya tuh gue nggak capture nggak ya? Oh enggak ya. Nah itu kan ada. Situ tuh. Nah ini nanas kan. Nah ini ya. Ini siapa nih ini?
Nah itu terakhir jumlah Ngacai gitu. Mana orangnya? Mana orangnya? ada Nah, terakhir ada justru itu. eh. Apa? Aduh, dia bagian bakar. Lu ya lu harus lu nyobain, Mbak. Lu harus nyobain ya daging rusanya, Wen. oh ada daging rusa juga. Hus di sini. Wes, serius ada daging rusa? Gua ya kebetulan gini, teman gua dia supplier daging rusa memang buat hotel Hmm. gitu. Jadi gua kadang-kadang suka minta Rusa kan jatah, agak susah maksudnya. ya, lu gimana bisa belajar untuk ini daging rusa? Nah Agak itu gue juga belum berani ke menu tersebut karena dagingnya satu susah, kedua emang apa ya? pengolahannya kan agak berbeda kan ya, kalau nggak salah. Gua mau mencoba aja kan harus 1 kilonya sekarang udah harganya udah ratusan ribu gitu, Oh, iya, iya, mendekati juta gitu kan. Nah gue kan harus kebuangnya gitu, tapi kan alhamdulillahnya teman-teman gue kan pemakan daging semua ya, iya, iya, iya. jadi mereka sih oke-oke aja kalau gue masak kasih gitu. Oh, Gue riset lihat nih. lah gitu. Salah satunya nih kan Itu random campingnya ya. gue. Jadi yang tamu lu yang waktu lu ceritain, ini si Yuk apa Kuluk. Kuluk. Terus dia yang apa? Dia yang camping dua orang itu camping, dia tidur di sini terus ngerasa nyaman kan ya? Betul. Eh, Ya. Nah, yang tempat duduk gua ini sebenarnya gua pernah mau bikin ya kayak podcast gitu lah. Gua mengundang nih, gua baru jalan sekali, baru 2 kali lah. Sama si Delu satu kali. Delu teh adalah geng TikTok lah. Dia bagus lah, Delu Uye namanya. Nah, di sini gua ngobrol di situ gitu. Jadi podcast itu. Yes, bagus tuh, seru tuh. Tapi kalau camping yang di situ tuh kalau sore atau pagi ini kan gue sambil mandang sunrise nih. Kalau gue spotnya sunrise ya sunrise, kalau dia sunset sunset. Nah kalau siang itu jadi kolam renang. Oh, gitu. Gua Jadi bikin kolam renang. jadi danau tuh. Itu semua ada. Hah? Jadi danau. Tuh gimana kolam renang gimana Enggak. maksudnya? Itu di situ kursi ini gue angkat, di Heeh. dalam situ gue kasih kolam renang. Kalau ini danau. Oh. Nah ini Iya. ngerinya ini yang gue dipanggil sama satu komandan lah. Jadi Kasau, Angkatan Udara. Nah dia ini yang ketiga lah untuk masa kerjanya gitu. Memang gue banyaknya lebih ke teman-teman yang memang lebih ke apa ya, pejabat lah gitu kasarnya. Iya. Karena kalau gue ngomong tadi lu nanya segmen gue nggak bisa ke orang yang B ke bawah, nggak bisa karena harga gue mahal. Oh, mahal ya? Harga Pricingnya berapa tuh? satu pack itu minimal 150.000. Oh, 150.000. Itu udah sama perjalanan segala macam? Atau cuma makannya doang? Makannya aja? Makan satu pack 150.000 itu berarti kalau misalnya keluar 3 kali berarti? 3 kali 150? Bukan, sekali makan. Iya, maksudnya kalau misalnya lu event, berarti kan lu nyediain 3 kali makan kan? Sarapan, Nah, ya kalau siang. menunya yang itu 150.000, oke. Kan ada yang 80 juga ada. Oh, gitu. Iya. Ada yang 65. Jadi kalau sarapan itu gue ada menu breakfast, ada namanya English breakfast. Ya pakai bean, pakai sosis itu gue lihat ya. Ya kan lu pernah lah di Amerika kan gitu kan. Iya. Memang. Dan kadang siang itu mereka udah pengen, mas nasi. Gue kadang suka bingung, nasi gitu kan. Wah apa gitu ya, bingung. Akhirnya gue bikin bibimbap itu ke Korea, akhirnya gue agak melenceng. Karena lu waktu di Amerika pakai nasi nggak sih, makan daging? Makan daging stick? Kayaknya enggak deh. Enggak ya, kan ada. Kecuali di rumah. Dasar orang Indonesia udah pengennya, mas ada nasi nggak? Iya benar sih. Juga, gitu. Benar sih. Makanya gue kadang suka bawa ayam, Wen. Oh, bawa ayam ya. Ayam ya kayak apa, chicken drumstick atau apalah, sama sosis buat biasanya anak kecil. Karena anak kecil kan pasta juga gue pada suka bikin lah gitu. Terus kalau nasi kayak kadang gue bisa nggak bikin nasi goreng, gue bisa masak nasi goreng gitu, tapi gue nggak ada menu nasi goreng gitu. Iya. Oke, sampai terus kadang tuh nah orang-orang ini nih gue lihat juga foto ini nih, wah ini sama Iwan. nah ini
ini di Situ Lembang, men. Ini Situ Lembang ya. Ya, Wah, gua kebayangnya tuh pagi-pagi lu bangun ngeliat ini gitu. Tapi kabut malam-malamnya gitu serem ya. gak sih? Enggak lah, Enggak ya. kan banyak kan, men. Banyak kan ya. Kalau sendiri ya gue minta ditemenin sama si penjaga lah. Tapi sih nggak pernah sendiri, gue pasti minimal 3 mobil. Oh gitu ya. Iya 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 iya. Ya pasti komandannya ada lah kan. Iya iya iya. Gitu. Nah, itu beberapa foto Aman. tuh yang apa? Yang keren banget gua ambil dari IG-nya lu gitu. Ya, gitu. Nah, terus kalau kedepannya nih lu apa? Eh, lu kan berarti kedepannya nge-brandingin diri lu tuh kayak gimana sih? Maksudnya si Meet and Greet ini kedepannya emang udah kayak gini aja gitu atau gimana? Ya enggak, sebenarnya karena tadi gitu. Gue sebenarnya akhirnya gue kerja sama teman-teman. Gue nggak mungkin semua gue bikin mobil camper semua kan. Nah sekarang kan lagi musim nih anak-anak ini. Akhirnya gue sebenarnya lebih kerja sama teman-teman si camper ini gitu. Ya ya ya. Jadi kalau gue ya karena misalnya klien, oke, gue bawa sekian orang pengen tidur gini, gue butuh 7 mobil ya, gue misalnya cuma punya 2 ya gue jalan 2, 5-nya gue pinjam teman-teman. Gitu. Tapi kan makanan tetap di gue gitu. Ya, gitu. ya. Nah sebenarnya ada juga sih green itu kan grinder itu kan dari buat kopi. Sebenarnya gue awalnya ada menu kopi. Sebenarnya, jadi gue sih ngomongnya kan trilogi. Dari si daging itu ada triloginya kan. Kita kan daging, wine, dan sigar. Sigar, oke. Sigar. Nah, awalnya itu gue lebih ke trilogi itu, tapi karena gue nggak ke mana wine, akhirnya gue wine itu ganti kopi. Kopi yang difermentasi lah gitu kasarnya, yang diprosesnya secara wine. Oh iya 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 iya. Tapi karena lagi musimnya sekarang orang akhirnya pakai bukan kopi saset, jadi teman-teman tuh pada bawa kopi sendiri gitu. Akhirnya ya udah gue ngalah, gue nggak pernah jual kopi gitu. Oh jadi si meatnya itu di marinate-nya sama apa? Sama kopi enggak? Oh enggak. Oh, minum. Oh minumnya kopi. Gitu. Minumnya kopi. Kalau kan kayak camping kan dia butuh minuman panas tuh. Betul. Karena ada juga sih steak yang di marinate-nya tuh di ininya pakai kopi juga gitu. Gue pikir lu salah satunya. Iya, cuman pernah gue coba kayak gitu, nggak masuk, Oh nggak masuk ya? Di lidah kita nggak akan pernah, teman-teman nggak akan gitu, karena baunya si tesnya wanginya tuh ngeganggu lah. Oh, gitu. Kalau versi gue ya. Senang orang kopi juga kalau lu makan daging gitu. Nggak mau ngeganggu ya, pengen dari jus si dagingnya ya, pure dari lemak dan macam-macamnya. Ya kalau cuman buat keanehan sih oke lah. Tapi kan kalau camping udah pengennya makannya kan banyak ya. Nah sejalan lu bisnis nih, lu ada nggak poin-pointer buat para pembisnis juga gitu ya? Apa sih yang paling penting buat memulai bisnis ini gitu? Itu tadi ada kesempatan, kalau kata gue gitu ya. Gas aja dulu gitu. Terus tapi kita ngejualnya yang ada uniknya ini gitu aja sih sebenarnya. Kayak gue kan misalnya uniknya tadi gue otentik lah. Kita sebut otentik tahun 80-90 tuh si sticknya tuh gitulah. Cuman kan itu ada kayak ada pricingnya kayak gitu, lu menentukannya gimana tuh waktu itu? Jadi kan nggak. Nah kalau si pricing kan daging gue beda ya. Daging gue juga, gue punya vendor juga dia aging dulu gitu. Dia daging Australia tapi gue minta di aging. Makanya dia harganya beda gitu. Terus proses marinasi gue juga nggak bisa sebentar gitu. Ya. Jadi ya akhirnya keluarlah harga, karena kalau gue kan ngitung misalnya 1 kilo daging cuma sekian, gue jualnya mungkin lebih mahal gitu. Kan orang misalnya mikir gini, tapi kalau ngeliat proses ya sebenarnya kecil lah gitu. Makanya gue kenapa jalan minimal 30 packs itu buat nutupin operasional sebenarnya, Wen. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi kayak misalnya lu, cuman menurut gua sih dengan kondisi daging yang gede seperti itu dengan harga seperti itu worth it sih menurut gua. Ya,
Makanya Kalau kan misalnya itu yang pecinta si daging dan pencinta alam juga, maksud gua tuh pertama lu dapet dapet ambience, dapet pengalaman baru. Kedua ya steaknya juga mungkin istimewa gitu menurut gua. Gua belum nyoba sih nah tapi ya gua kali ya kapan-kapan mau gini, nyoba. kadang gini Wen, orang Hah? pertama Hmm, pertama nih gitu ya kan, ngeliat pricing gue edan mahal gitu hmm, hmm, hmm. awalnya, tapi kalau di saat, karena kalau misalnya teman deket, lu coba dulu deh gitu Iya, kan, iya, kalau iya. gue kan bisa ngomong gitu kan, lu Hahaha. coba dulu deh gitu. Pas gini dia selesai, yang ada transfernya gue lebih gede daripada yang digituin gitu, Hmm, yang ditentukan gitu, malah iya, iya, terkadang tuh iya, 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 dia iya. dia bilang, kenapa gue makan gue kayaknya lebih banyak deh gue gitu kan. Karena gini, kalau kita ngitung ya secara normal Indonesia itu kan sekali Eh, makan daging itu cuma 150 gram. betul, betul. Hmm. Orang normal ya. Iya, iya, iya. Kalau gua sama Troy kan minimal 600. Anjir, edan. Pantesan tuh si Troy asam urat dini tuh. Oh enggak, itu asam urat bukan, si Troy mah bukan asam urat. Oh, apa tuh? Dia mah cedera lutut Oh, cedera. gitu. Dia mah cedera lutut dia mah. Iya, 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 iya. Kebanyakan jalan-jalan. Wah, mantap. Tapi Gitu. ini sesuatu yang harus dicoba nih. Jadi intinya kalau kita Ayo mau nih, emang. kalau yang family pack itu berapa tuh price-nya, Gur? Ya gini, kalau family price itu tetap lagi nih. Lu mau venue-nya di mana, Hmm. gue dibayarin venue-nya gitu. Proses misalnya gue juga ada gini, kalau di luar kota dari Bandung ada tambahan untuk perjalanan gue. Karena kan Oh. mobil gue, si Kuluk itu kan peminum bensin ya Hmm, hmm, hmm. gitu, dan gue nggak mungkin kalau nggak bawa si dia gitu, karena Oh. di dalam situ kan ada kulkas ya, Iya, lebih iya. kesananya lah fasilitas-fasilitas kayak gitu-gitunya gitu. Tapi kalau misalnya order by cuman mealnya aja juga bisa, ada nggak? Maksudnya restoran Jauh, atau banyak. GoFood? Oh gitu ya, bisa bisa. Oh nggak, gue pas waktu puasa gue bikin pas Hmm. puasa, karena gue pas puasa tuh gue selalu punya program namanya masak kilat. Hmm, hmm. Gue live cooking di Hmm. Facebook sama IG. Hmm. Itu gue ada namanya masak kilat. Nah, Hmm. jadi teman-teman yang karena nggak bisa kayak pada camping, dia suka minta makanan gue, ya gue jual gitu. Dan Hmm. bentuknya ada yang mateng sama frozen. Nah, Hmm. itu. Jadi Iya, kan iya. kalau puasa kan kadang buka dia nggak mau makan dulu kan. Hmm, hmm, Dia hmm. baru habis sholat apa taraweh Hmm. atau sahur Hmm, hmm. kadang. Iya, 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 iya. Gue jualnya puasa aja. Kalau ininya sih nggak, kecuali pesanan kayak hampers gitu. Hmm. Oke, kayak kemarin Natal atau Iya, tahun iya. baru gitu. Oh, Kan tahun baru kan bikin hampers beberapa wah, pack gitu. kan Iya. gua ada paket family. Kalau lu ngelihat di si mana, di si IG gua ada tuh. Ya, hitungannya masih murah lah, ada tomahawk, ada semua makanan gua ada lah. Itu murah Hmm. lah, cuman 750.000 kalau nggak salah gua. Hmm. Itu bisa Tapi di gosen gitu kayak gitu. nggak bisa, tapi kan Iya, lu iya. harus ngobrol dulu ke gua Iya, 3 tolong hari siapin sebelum, ini jadi 3 gua hari masak sebelum baru dimasakin gitu ya. Oh, buat PO ya, by ya. order gitu. Nah, Kadang juga temen-temen gua ulang tahun gitu kan, hmm. di rumahnya ya udah gua masakin aja. Iya, Jadi iya. ya gua nggak datang nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Nah, terus rencana ke depannya nih gimana nih, Gur? Kira-kira dengan ini mau dibawa kemana nih setelah ini progresnya? Jadi gini, banyak sih temen-temen gua yang punya venue. Sekarang kan tumbuh banyak camping site ya. Hmm. Camping site di mana mereka tuh pengen gua masuk lah di camping site tersebut. Hmm. Beberapa camping site Oh, gitu. kayak Paham nggak tempat-tempat Mas? camping, kayak glamping, yang kayak gitu-gitu ya, Camping kayak gitu Ciwidey, kan. kayak gitu ya, ya. Bikin, bikin di sini, bikin di sini. Gua bilang gua nggak bisa kalau kayak gitu, karena gua akan kepatok cuma di satu tempat, sedangkan venue banyak gitu kan, dan teman-teman gua pasti manggil gua untuk gua masak, ngobrol dan lain-lain kan. Nah, tapi akhirnya gua punya solusi, akhirnya ya tadi gua bikin kayaknya frozen deh, Ben. Oh, lu nggak ini Frozen ya, nggak buka franchise gitu, maksudnya buka beberapa cabang gitu yang emang dihandle sama orang yang lu train di gitu. tempat tersebut. Ya akhirnya gue pasti begitu. Akhirnya Hmm. nanti jadinya seperti itu. Tapi Hmm. mungkin tidak, namanya nggak akan meet and green. Oh gitu.
Karena yang gua jual sebenarnya meet and greet itu kan sensasi dengan mobil gua, men. Oh. Setting Jadi settingan lu mungkin ngejual si daging yang udah dimarinate sama lu beserta menunya yang lu ciptain kali ya gitu ya. ya betul. Ya, jadi si Meat and Green itu sebagai brand salah satu punya Ya frozen pendobrak food lah, aja gitu. punya frozen food Ya, bisa dijual gitu. betul Wah, betul. semantap ya. Nah, Karena terus gue juga hmm, berapa kali dipercaya lah sama teman-teman yang vendor-vendor makanan untuk membuat satu menu hmm. daging gue. Akhirnya gue bikin resep sama dia bikin sama dia dijual buat Hmm. ke franchise-nya si rumah makan gitu. Kayak misalnya Hmm. abnormal gitu kan. Hmm. Gitu. Hmm. Kayak gini ya, kayak kalau nggak salah Swiss Butcher tuh, kalau nggak salah ada yang kayak steak tapi buatan chef siapa gitu, kayak gitu kali ya lo. Nantinya kalau misalnya Ya, kayak ya mungkin seperti itu. oh, Kalau gue sih gila sebenarnya mantap. nggak mau terlihat itunya sih kalau gue sih lebih senangnya justru gue sebagai outdoor stylenya yang gue jual justru Hmm. kalau gue pribadi Jadi kalau pribadi lebih menikmati di outdoornya itu ya sebenarnya. experience. Nah, experience. Kalau Kalau jual yang tentu aja lain-lainnya sih enak. kayak tambahan lah ya gitu ya, ekstranya gitu ya. Ya. Tapi apa Ekstranya passion lu gitu. tuh di luar gitu ya. Ah, Outdoor hmm, hmm, hmm. gitu. Kalau di rumah ya, mau ya banyak teman-teman kenapa sih lu nggak pada bikin rumah makan gini-gini? Aha. Loh, rasanya bakal beda, Wen. Iya, iya, iya. Dengan misalnya gue bikin harga segitu juga gitu ya sama Aha, orang aha. pasti mendingan kemana gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau Swiss Butcher suruh masak di luar, nggak mau lah dia. Iya, Dia iya, mau bawa betul, dapur betul. kayak gimana kan gitu. Jadi lu emang Gitu. emang punya niche tersendiri ya, punya punya Ya market sendiri itu ya. yang uniknya itu Yang aja. uniknya itu, Lebih ke oke. sana. Harus dipertahankan itunya. Gitu. Oke deh bro, ini terakhir nih kayak ini pertanyaan gua. Ada ini nggak wejangan-wejangan buat para pendengar di Janji Temu Podcast nih? Dan kita mau podcast apa ya? Ya pokoknya Ya, kalau gue ngeliat gini aja, teman-teman kalau misalnya ada satu peluang apapun lah itu mau di bidang makanan, mau di bidang teknologi dan apa, ada kesempatan ya lu dalemin lah. hmm, Cukup satu itu dan nggak perlu menemukan bidang baru gitu. Bidang hmm, yang lama orang juga ini cuman kalau punya satu keunikan, hmm, hmm, gue yakin pasti lu punya nilai yang lebih gitu aja. ya, ya, ya. Berarti harus punya sesuatu yang unik buat dijual ya. Betul. Kalau gue Oke, sih itu sih sama ya, ya, teman-teman jadi ya, selalu dipertahankan itunya gitu. ya, ya, ya. Oke Digur, seru banget nih ngobrol sama lu. Terima kasih banget udah mau share ilmu, Ya, pengalaman, dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberi berkah dan manfaat lah untuk semua. ya, Oke deh, amin. buat Ya, semuanya kita undur diri dulu. Mungkin jumpa di ya. episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.